Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Suwangan, kepada yang terhormat Bapak Guru SD Negeri 1 Suwangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan sahabatnya besok di hari yang akhir. Sebelumnya, perkenalkanlah kami menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Mulyadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pertama saya berterima kasih diberi kesempatan pada kegiatan ini. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mengenai diseminasi budaya positif. Mungkin yang ada di SDN 1 Selangor ini, budaya-budaya positif itu sudah dilaksanakan. Pertama, mengenai pembiasaan cuci tangan sebelum masuk kelas atau setelah buang air
pembacaan doa sebelum masuk kelas atau pembacaan Asmaul Husna. Berikutnya pembiasaan-pembiasaan membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rawat, dan mungkin penjelasannya secara gamblang, secara jelas nanti bisa diuraikan secara lebih lanjut oleh Bapak Eko selaku narasumbernya nanti. Yang lain yaitu saya meminta semua guru, semua dewan guru untuk dapat ikut dalam guru penggerak. Mungkin ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum, dan ada yang proses. Ini saya harapkan nanti Pak Eko ini bisa menjadi pendorong teman-teman yang lain untuk ikut menjadi guru penggerak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf nanti, karena oleh lebih lanjut ini nanti pada narasumbernya. Itu yang saya harapkan. Jadi harapan kami itu bagi guru-guru yang lain ini adalah sebagai contoh untuk kedepannya, meniru pada guru-guru yang sudah melaksanakan atau guru yang dalam hari ini proses menjadi guru penggerak. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyanti. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kuncoro Eko Prasetyo. Kepada Bapak Eko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mulyanti selaku Kepala Sekolah SDN 1 Songo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 1 Songo. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya mengumpulkan panjenengan sedaya yaitu kegiatan saya, yaitu kegiatan yang ada pada CGP atau calon guru penggerak. Ini ada pada modul 1.4. Nah, di modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 ini pasti ada kegiatannya. Nah, kegiatannya itu pasti ada yang namanya aksi nyata. Di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 itu ada aksi nyata, tapi tidak melibatkan semua jajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk modul yang 1.4 ini aksi nyatanya harus melibatkan semua guru, kepala sekolah dan stafnya juga. Untuk modul 1.4 ini aksi nyatanya itu tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya diseminasi ini adalah kegiatan penyebar luasan tentang apa yang akan kita lakukan. Untuk modul 1.4 yaitu diseminasinya adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini untuk siapa? Budaya positif ini nantinya itu untuk sekolah, dan untuk sekolah dan akan berguna untuk anak-anak juga atau untuk murid-murid juga, untuk
pokok bahasan yang akan kita bahas, yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat posisi kontrol. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham, ada yang sudah tahu tentang pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini. Sebetulnya saya berbicara di sini juga agak ewo karena saya di sini juga ibaratnya masih junior, belum senior. Nanti kita di sini adalah kita di sini untuk belajar bersama. Gitu Bapak Ibu ya. Lanjut Brian. Selanjutnya budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berteknologi serta bertanggung jawab. Berani tolong ya saya dulu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tadi Pak Mulyadi selaku kepala sekolah sudah mengatakan bahwa sebetulnya SDN 1 Sewanto, SD kita ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Mulyadi, yaitu satu, cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Ada lagi budaya positif yang selalu kita pakai sampai saat ini adalah ketika kita menunggu siswa atau menunggu murid, ketika murid itu mau masuk ke dalam sekolah, kita sudah menunggu mereka di depan gerbang untuk bersalaman. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan budaya positif. Selanjutnya ada lagi, sebelum masuk ke dalam kelas kita sudah melakukan Asmaul Husna. Setelah melakukan Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu siswa atau murid itu pasti salaman dengan gurunya masing-masing. Dan itu juga sudah menunjukkan bahwa sekolah kita itu sudah melakukan yang namanya budaya positif. Lanjut. Sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Tidak. Yang lainnya? Bu Ida, setuju atau tidak Bu Ida? Tidak. Bu Halim? Tidak. Lanjut, jawabannya satu paket, tidak. Selanjutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Bu Fisna sekarang? Setuju. Bu Nuzul? Setuju. Ada lagi, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Apakah guru itu harus mampu ketika muridnya mempunyai masalah, terus gurunya mempunyai solusi? Harus mampu atau tidak memberikan solusi? Selanjutnya, apakah guru berperan sebagai teman bagi murid? Jawaban ini nanti itu kita tidak membenarkan atau menyalahkan. Nanti ada di sesi selanjutnya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Lanjut. Konsepnya, konsep untuk menerapkan
budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol dulu, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Mungkin yang agak asing nanti ada yang di poin ke-6 segitiga restitusi. Mungkin yang sudah PPG mungkin sudah ada apa belum? Bisa lupa sudah kayak Buni yang baru lulus PPG sudah ada. Nah, lanjut. Nah ini ada 1-2 permainan, yaitu judulnya adalah coba lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Anda coba salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menimpa sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Ibaratnya yang nanti akan saya minta bantuan 2 guru. Yang satu nanti tugasnya mengepal, yang satu itu tugasnya membuka. Tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda B boleh membujuk. Nah, kita buka patungan ST, saya kamu begini kok aman ya kan? Menghadik, mengintimidasi, memarahi, semua itu masalah apa-apa, menggoda, ya kan? Menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sekarang saya meminta bantuan 2 teman, 2 guru yang mau maju, silahkan 2 saja. Gak ada yang maju, tak tunjuk saja, oke. Nah, sesuai permintaan Bapak Kepala Sekolah Bu Novi, maju. Ya, yang membuka nanti yang mengepal Bu Fiska. Guys, maju silakan. Kita santai saja, kita santai, sama-sama belajar, santai saja. Nah, nanti Bu Fiska akan mengepalkan tangannya. Tugas Bu Rogi itu nanti mencoba supaya tangan Bu Fiska ini terbuka. Tentu saja yang mengepal tangan ini di dalamnya ada emas kah, ada hati yang dijaga kah, ada apa-apa. Dicoba silakan 2 menit guys, kalau guys. Silakan dikepal tangannya. Dibuka paksa apa dengan kata-kata? Dibuka dengan paksa boleh, dengan kata-kata juga boleh, tapi jangan sampai menyakiti. Kita bicara Indonesia. Ayo, boleh. Ayo. Apa ya isinya? Sesuatu. Ayo. Oke, saya minta. Gimana ya? Boleh apa tidak ya? Tak kasih waktu. Kamu kan bestie. Masa nggak boleh? Ya, masa nggak boleh? Boleh nggak ya? Sama bestie masa nggak Boleh nggak boleh? ya? Nanti tak traktir. Oh, Pak Eko yang traktir. Oh, Pak Eko ya? Jangan bawa saya. Ayo. Boleh ya? Boleh nggak ya? Sehat dong. Ya, harus pakai sehat dong. Ayo. Dikasih uang nggak mau. Ya, Jangan Pak Eko. Yang nanti diberikan bakso Pak Eko. Bang, kita berikan. oh gitu ya? Jangan bawa
ada 3 pertanyaan. Setelah tadi ada simulasinya, selanjutnya ada 3 pertanyaan. Berarti pertanyaan pertama ini buat Bibiska. Kenapa Anda membuka kepalan tangan? Tadi karena belum Iya, tadi saya membuka kepala tangan karena Bu Rofi sudah berusaha meraih saya dengan cara apapun itu tadi. Saya menghargai usahanya Bu Rofi. Ini dia. Boleh, Besti. Tapi kadang iming-imingnya ya ngasih saya. Yang kedua, kenapa Anda menutup kepala tangan? Enggak ya? Tadi enggak kan sudah terbuka, ya sudah terbuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Coba kurangi di next. Nah, sebelum kita membahas yang ini, untuk soal ketiga tadi, siapa yang memegang kendali? Sebetulnya yang memegang kendali itu adalah si pengepal tangan, yaitu tadi simulasinya adalah Bibiska. Kenapa dia disebut pemegang kendali? Karena apapun yang terjadi itu yang mempunyai kendali ya mengepalkan tangan. Padahal di tangannya itu ada sesuatu yang berharga. Tapi kalah dengan yang namanya wujud rayu. Untuk selanjutnya, untuk teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Nah, ilusi ini adalah ilusi yang seringkali kita pakai kepada murid kita. Jadi, khususnya saya ngaku saja. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Situ ada nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu termasuk dalam menanyakan keyakinan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ada lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang selainnya adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu. Untuk segitiga restitusi ini adalah cara kita bagaimana kita menangani murid kita yang katakanlah mempunyai masalah yang paling signifikan, yaitu adalah masalah ketika di dalam sekolah. Lanjut. Kok udah sampai 28 Bu? Kecepatan saya itu. Nah, gimana kok cepet? Mau kemana tak Bu? Lanjut lagi Bu. Saya buatnya semalam itu, jangan sedih. Nah, tadi Bu. Coba nggak kita. Mulai bos kasih ketiga restitusi. Terima kasih. Cisuwe bukan setengah jam. Dan selanjutnya ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, itu maaf ya, itu sesuatu maaf ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut. Coba polanya naik dulu ya.
Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik untuk siswa dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya, dino ini kok telat, gue pengen dihukum lah. Itu salah satu cara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ketika kamu menerima pelajaran di dalam kelas, kamu kok ngomong sendiri, kamu kok main-main, kamu besok mau jadi apa? Itu salah satu menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah penurunan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu kalau kita sebetulnya, kalau kita lebihnya saya itu kalau memaksa itu asli, itu malah menimbulkan permusuhan. Memang murid itu nanti akan takut pada kita, tapi suatu saat pasti akan punya ingat, oh guru ini loh yang dulu itu memaksa saya. Ingat-ingat. Lanjut. Disiplin positif seringkali dimaknai tata tertib, teratur, patuh, peraturan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Yang kita disiplinkan itu siapa? Siswa kita, murid kita. Tapi harus benar supaya mereka itu sadar, bukan takut tentang aturan yang telah ada. Keterampilan sosial dan rasa tanggung jawab pada anak tanpa kekerasan, ancaman, hukuman maupun penyesuaian. Jadi jangan sampai ketika anak tidak disiplin, untuk mendisiplinkan anak jangan diiming-imingi dan tidak. Kamu kok telat? Coba deh, sehari saja tidak telat. Saya kasih hadiah, saya kasih uang, saya kasih kamu jajan. Jangan seperti itu. Yang selanjutnya, anak harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut.
manusia. Ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu kebanyakan pasti menurut kita kayak gitu. Mereka patuh karena mereka takut dengan hukuman. Sedangkan hukuman itu pasti membuat mereka tidak nyaman. Contoh tadi, ketika ada yang berbuat tidak sesuai aturan, pasti kita akan menghukumnya. Jadi mereka takut pada hukuman. Lanjut, mendapat imbalan atau penghargaan itu juga motivasi eksternal. Itu 2 motivasi itu sebaiknya jangan kita pakai, karena itu motivasi tidak dari dirinya sendiri. Kalau motivasi eksternal biasanya itu ada batasnya, ada batas waktunya. Karena kalau ibaratnya anak naik kelas, biasanya kayak gitu ya, sekali anak naik kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 4 dapat hadiah. Nanti ketika dia kelas 5 ibaratnya rankingnya dia turun, nggak dapat hadiah, terus dia tidak mau belajar lagi. Itu motivasi eksternal karena apa? Hadiah. Selanjutnya yaitu motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri, yaitu internal, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini apa maksudnya? Maksudnya biarkan anak itu melakukan apa yang diinginkan. Karena saya mendapat pelajaran kemarin kayak gini, yang namanya manusia itu buatan Allah itu pasti mempunyai hal positif yang berbeda-beda. Tinggal kita sebagai gurunya itu menangkapnya bagaimana. Apakah kita bisa sabar atau kita ingin instan. Lanjut. Nah, penghargaan dan hukuman. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksud dulu, hukuman itu sudah selesai. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Kalau kata Pak Iqbal itu kalau satu arah itu obat. Ya Pak Iqbal. Dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya saja, tidak membaca Asmaul Husna. Itu biasanya yang mampu siapa? Kadang ya saya, kadang itu agamanya Pak Ibrahim. Betul nggak sih? Nah, kalau murid itu hukuman itu contohnya kayak gini. Kita itu tidak mempunyai rencana apapun tentang tindakan anak yang tidak sesuai aturan. Tiba-tiba tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kamu salah, tahu kasih IBC, itu adalah hukuman. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Lanjut. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, di dalam kelas ada murid yang tidak sengaja ataupun sengaja mengimpact meja atau mencoret-coret meja. Nah sebelumnya itu harus ada yang namanya aturan konsekuensinya. Oh kalau mencoret meja pakai impact atau pembukaan, konsekuensinya adalah
membersihkannya. Pakai apa pun boleh, yang penting dibersihkan. Lagi jajan terus makan di dalam kelas, konsekuensinya apa? Sebelumnya sudah dibicarakan kepada anak-anak. Kalau membuang sampah di kelas harus diambil dan dibuang di tempat sampah. Apa nih? Lanjut dulu. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Disampaikan oleh dosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemarin saya sudah melakukan aksi nyata tentang restitusi ini. Saya memberikan contoh itu ketika ada anak telat masuk ke dalam kelas, kita tidak langsung menghukumnya atau kita tidak memberikan dia konsekuensi, tapi kita melakukan yang namanya sertifikat restitusi. Caranya bagaimana? Kita panggil anak itu, kita panggil anak yang sudah melakukan pelanggaran, dan kita memanggilnya itu boleh ketika jam istirahat maupun ketika sesudah jam pelajaran selesai atau ketika sudah pulang. Kita bicarakan kepada anak ini yang melakukan pelanggaran. Kenapa kamu kok telat? Kita tanyakan dulu, masalahnya apa? Kok telat? Alasannya apa? Nah, kalau kita sudah menemukan alasannya, masalahnya apa ketika dia telat, kita harus tanyakan tentang supaya anak ini yang melakukan pelanggaran itu tidak melakukannya lagi. Apabila dia telat sekolah karena bangunnya kesiangan, karena biasanya bangun itu dibangunkan oleh kedua orang tuanya, tapi ketika orang tuanya lupa, dia telat bangun dan kelas sekolah kecil. Itu kita bisa omongkan kepada anak. Nah, kita kasih keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan supaya anak ini tidak melakukan pelanggaran yang selanjutnya. Seperti itu. Keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati tentang keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Warga kelas siapa? Ya kita sebagai gurunya dan murid-murid kita. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, keyakinan kelas ini kita buat dulu. Keyakinan kelas biasanya itu tidak ada yang namanya kalimat negatif. Contoh ini saya contohkan satu. Jangan berlari di depan kelas. Kata jangan itu kan negatif. Gimana? Ya, kata jangan itu negatif. Sebaiknya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang awalnya jangan berlari di depan kelas diganti dengan di depan kelas cukup jalan saja. Itu sudah beda maknanya. Apa nih? Lanjut dulu. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Menurut dosen pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini pertanyaan buat kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal kalau tidak ada aturan di Indonesia, pasti semuanya mau jalan naik
di desa mau di kota pasti tidak ada yang memakai helm karena ada peraturan. Jadi kita takut dengan peraturannya. Padahal peraturan itu dibuat demi apa? Demi kebaikan kita sendiri. Contohnya kalau kita memang delala, ya kan, tiba-tiba yang namanya apes memang tidak ada hari dan tanggalnya, jatuh, kita tidak pakai helm, apa yang terjadi? Beda dengan ketika jatuh dengan memakai helm. Pembentukan keyakinan sekolah kelas, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 3. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas cukup 5 lah maksimal. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa diubah demi kebaikan anak. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama jelas bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan dan menerima permasalahan. Nah, ini posisi dokter tadi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Lanjut coba saja selanjutnya. Nah, ini keterangannya. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal biasanya ya lewat omongan. Kalau fisik ya tadi sebenarnya anak yang melakukan pelanggaran kita suruh untuk membersihkan toilet. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Awak diri dari wong supaya wong kuwi rumoso wonge salah. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Untuk yang terakhir, sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, untuk kelima posisi ini yang saya pelajari kemarin, sebagai guru itu harusnya yang paling tepat adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer kita harus berbuat sesuatu bersama dengan murid itu. Ketika murid ada kesalahan atau melakukan pelanggaran, kita harus bersama-sama untuk menemukan solusinya, bukan malah kita menghukum dia. Lanjut dulu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh tadi, ketika ada anak yang telah sekolah, yang biasanya ketika dia bangun pagi itu dibangunkan oleh kedua orang tuanya,
tiba-tiba orang tuanya tidak membangunkan karena sibuk. Nah, kita cari solusinya supaya dia mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, yaitu tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan menawa dadi kucing apik, dia nganggur, nek esuk tak tangeno, tak telepon. Boleh kayak gitu? Boleh. Tapi sempat apa tidak kita tidak tahu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri supaya dia bisa berintrospeksi diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi merupakan restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada guru-gurunya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Yang tadi ultranya kecepatan. Ini saya tidak usah bahas lagi karena ini adalah segitiga restitusi. Karena yang kita harus menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan apa? Yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya menstabilkan identitas dan yang terakhir validasi kebutuhan. Nah, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya kembalikan moderator. Terima kasih kepada Pak Eko. Cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru yang mungkin ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Bu Rizka. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Pak Eko, mungkin saya tadi tidak terlalu mendengarkan atau mana. Nah, misalnya ketika ada anak yang terlambat masuk ke dalam kelas, kira-kira apa yang sebaiknya kita sebagai guru lakukan? Ya. Terus sebagai guru apakah kita harus langsung menghukum atau bagaimana? Nah, setelah itu atau kita biarkan masuk, oh silakan masuk ke kelas langsung gitu, atau bagaimana Pak Eko solusinya? Mungkin itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Terima kasih kepada Bu Rizka yang katanya tadi tidak terlalu mendengarkan tentang kesalahan anak ini ya. Kesalahan anak tentang anak yang tidak yang telat masuk kelas atau terlambat. Sebaiknya kita apakan? Apakah kita hukum dia? Apakah kita perbolehkan dia langsung masuk ke dalam kelas? Kalau jawaban saya itu saya persilahkan dulu untuk mengikuti pembelajaran. Kita perbolehkan dia masuk ke dalam kelas. Bukan dihukum dulu, bukan dikasih konsekuensi dulu, tidak. Tapi sebaiknya biarkan dia mengikuti pembelajaran dulu. Setelah itu, ketika jam istirahat atau ketika sudah pulang, kita memanggil yang bersangkutan. Tujuannya apa? Tujuannya kita tanyakan tadi, kenapa kok kami telat? Nah, terus apa namanya itu? Paham gak? Ingat gak tentang keyakinan kelas yang telah dibuat? Kalau sudah kita ketahui kesalahannya apa, terus dia juga ingat tentang keyakinan kelasnya itu seperti apa, baru kita cari solusinya bersama-sama. Kurang lebih seperti itu bisa. Dibiarkan masuk saja, jangan dihukum ataupun dikasih konsekuensi. Kasihan. Selanjutnya, ada yang mau tanya? Oh, ini. Silakan masuk dulu, kabelnya enggak sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang budaya positif di sekolahan. Nih Pak Eko seperti itu. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif bagi peserta didik, ya, budaya positif, supaya peserta didik itu tidak melakukan budaya-budaya yang negatif seperti itu. Ya Pak Eko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita supaya anak ini melakukan budaya positif? Apa yang perlu lakukan? Sebetulnya mudah tapi agak sulit. Maksudnya bagaimana? Contohnya saja, anak itu masuk sekolah itu biasanya maksimal jam 7. Kadang kita sebagai guru itu kadang malah masih jam kadang 7 lebih, 7 lebih 5 menit, kadang 7 10 menit. Ya itu saya juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi saya mengakui. Nah, bagaimana supaya anak ini mau melakukan budaya positif? Ya kita sebagai guru harus mencontohkan budaya positif di sekolah itu seperti apa. Yang pertama tadi, yang awalnya guru itu masuk datang ke sekolah itu jam 7 lebih, kita ubah jam 7 kurang. Bisa apa enggak? Itu makanya mudah tapi sulit. Kadang yang dekat seperti saya pun kadang biasanya juga kayak gitu sama. Tinggal kegiatan yang ada di rumah. Tapi kalau bisa anak didik aja, peserta didik aja kita inginkan untuk melakukan budaya positif, masa guru tidak bisa. Terus lagi tentang membuang sampah. Anak-anak itu pasti biasanya kalau membuang sampah kadang tidak pada tempatnya. Dan kita sebagai guru juga harus mencontohkan. Ketika kita makan, bungkusnya harus kita buang ke dalam sampah. Misal juga ada sampah yang berserakan di halaman kah, di teras kelas kah, kita ambil. Tujuannya apa? Supaya murid ini mengikuti kita, mencontoh kita sebagai gurunya. Oh Pak Guru, Bu Guru kayak sampah dijibuli kok, mau aku juga. Pasti anak-anak sadar seperti itu. Jadi cukup puas dengan sebagainya. Lanjutnya ada lagi lah, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Eko, atas pemaparan materinya yang menambah pengetahuan wawasan kita semua yang bergerak dalam bidang pendidikan. Karena bagaimanapun kita harus merefresh ulang pengetahuan. Ya. Kemudian pertanyaan saya Pak Eko, tadi dijelaskan bahwa ada konsekuensi dan hukuman. Nah mungkin bisa diperjelas kembali perbedaannya apa, kemudian hukuman apa yang terbaik pada murid dan hukuman apa yang harusnya dihindari oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membedakan antara hukuman dan konsekuensi, kalau bagi saya gini, hukuman itu adalah tindakan spontan, bukan spontan. Tindakan yang tiba-tiba, tindakan yang tiba-tiba. Contohnya tadi, katakanlah ketika jam olahraga, anak ini tidak membawa kostum, atau anak ini tidak mau melakukan pemanasan. Lah gurunya ini itu tiba-tiba yang namanya guru pasti ada yang namanya jengkel, ya kan? Jengkel. Tiba-tiba kita langsung kayak gini, kamu tidak memakai kostum, kamu tidak mau mengikuti pemanasan, saya hukum kamu lari lapangan sebanyak 7 kali. Nah itu adalah hukuman. Terus tadi juga sudah saya jelaskan tentang anak yang telat untuk membersihkan toilet, itu juga hukuman, yaitu secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu adalah
cara atau tindakan ketika si anak melakukan kesalahan, tapi tindakan tersebut, cara tersebut untuk mengatasinya itu sudah dibicarakan sebelumnya. Nanti, misal tadi contohnya nanti kalau kamu mencoret meja pakai tip atau pakai pulpen, silakan dibersihkan, itu kan konsekuensi. Terus membuang sampah di dalam kelas, terus sampahnya diambil sendiri terus dimasukkan ke dalam tempat sampah, itu sudah konsekuensi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi tentang hukuman apa yang baik, hukuman apa yang baik bagi anak itu ya? Kalau hukuman yang baik bagi anak itu, kalau bagi saya nggak ada hukuman yang baik, Pak. Karena hukuman kita saja dulu ketika kita masih sekolah, ketika kita dihukum pasti akan kita ingat. Gitu mau benar. Nah, kalau gini Bu, kalau hukuman yang sifatnya mendidik itu kalau di segitiga restitusi itu bukan hukuman, namanya bukan hukuman. Tapi apa, kita menemukan solusi secara bersama ketika si anak ini melakukan kesalahan. Saya dulu juga pernah tanya kayak gitu, hukuman yang mendidik, tidak ada yang mendidik, hukuman yang hukuman. Kalau hukuman pasti apa, tidak ada yang mendidik dan pasti akan kita ingat selama kita hidup. Contoh saja ketika saya masih SMP, saya melakukan kesalahan, saya dicubit tepat di sini. Saya tidak menyebutkan tepat di sini. Itu saya masih ingat. Itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Saya juga masih ingat siapa kemudian, dan itu pasti akan menimbulkan yang namanya luka batin. Kalau itu kata hasil saya itu, waktu itu mulai pasti akan menimbulkan luka batin. Nah, makanya ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita jangan menghukum. Sebisa mungkin kita jangan menghukum, tapi kita sebagai manajer tadi, bukan sebagai penghukum kita kan. Kita sebagai manajer itu harus menemukan solusi secara bersama dengan anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi, supaya tidak mengulanginya di kemudian hari. Seperti itu Pak Ibrahim. Sudah puas? Tanya lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Dan sebelum saya kembalikan ke Budaya.